dari gaji lu sebulan nih, ya terserah lu mau nyebut apa enggak ya. Itu tuh kebanyakan habis buat apa? Sek. Ntar bini gue nelpon. Sebentar ya. Sedikit. Ini mau closing. Oke. Kalau nggak di call cewek lu sih. Udah. Jangan lupa lu cut. Mati. Lupa dong. Evaluasi. Evaluasi. Gosok muka. Sikat muka. Sikat muka jujur. Udah. Yeah. Apakah Ziko percaya agama? Gue subscribe OnlyFans udah berapa? Yes. Jadi ceritanya hari ini kita tag tanpa Pak Gori ya di warnet. Karena Pak Gori lagi sibuk live. Karena kita juga tagnya malam-malam. Jadi karena seperti yang udah kita janjikan ya kan nih. Waktu itu kita mau bahas soal Gen Z. Nah ini gue langsung dari SCBD. Dua orang ini. Yang Anda Yang Anda tidak mungkin tidak tahu. Iya. Yes, pasti. Ada Jaki Halo. dan Ijul. Yo, ini sobat Gori juga nih. Sobat Gori kan. Kok Gue lebih ke sobat kureng. gorikor jujur. Gorikor. Terus jadi ini nih apa namanya? Podcast kita yang kali ini Oke. apa namanya? Disponsorin sama Langsung nih. Langsung nih. Anjing. langsung enggak ya habis juga gimana bukan branding. Bagus gitu. Wah, Pak Jaki. Aduh lapar sekali malam-malam. Pas Beli makanan anjing. bingung, hujan di luar bagaimana ya? Ya apa solusinya ya? Aduh. Aku mau yang 30 menit langsung sampai. Ini enggak. Emang ada aplikasi yang 30 menit langsung sampai? Apa itu yang bisa pesan dan 30 menit langsung sampai? Oh shit. Emang ada Pak Jaki? Apa sih Oh jadi? jangan takut teman-teman. Ini Ada jurus Gen Z ya? Betul. Gimana? Grab. Nah, ada logo nanti cerita. Grab Mart gila. Grab Mart kilat. Abangnya lewat. Lu gimana? Udah nyampe guys pas. Cepet juga ya. Cepet banget. Oke. Apa namanya? Kita pesen dulu gak? Pesen dulu boleh. Pesen dulu lah. Tapi gimana sih coba cara pesennya aja, Iya Jak. Lu orang punya HP masa lu gak tahu sih. Heran gua. Oke, gila. Ya kan gak semua orang Gen Z, Jak. Kalau Gen Z HP-nya harus iPhone ya? Harus iPhone beli di Renan Store. Enggak PS Store ya? Bukan. Bukan ya? Tapi yang paling spesial casingnya dikasih siapa dulu jadi? Casingnya Yo. lu dikasih pacar lu. Yo, Bukan pacaran guys, jangan pacaran sama anime, males. Lah, 2 tahun lalu emang lu pacaran sama siapa? Jujur sama bantal gua. Gue Android sendiri nih, malu gue. Shit. Aduh, dia enggak nyampe gak sih? Aduh, enggak nyampe. Kurang ya. Wih, gila. Ada apa ya? A little longer than a few minutes later. Lu mau apa Jul? Gue yang bisa bikin ganteng ada enggak, Jak? Coba, Jak. Enggak ada. Enggak ada ya? Mandi. Gila. Gue beliin sabun lu. Jangan lupa subscriber kita yang nonton nih. Jadi Subscribe. belanjanya di Grab Mart Kilat. Grab Mart Kilat. Jangan lupa. Lu pesen dulu. Mega diskon, coba kita cek yang Coba. murah-murah ya. Wah pas banget ya ada Mega diskon banget. Iya bener. Kita pesan Sekalian pesan-pesan snack kali ya. Yes. Pesan-pesan. Iya, buat kasih-kasihkan. Mm-mm. Ini Oke. ini kita buktiin kalau beneran setengah jam ya. Ya, Oke. Grab Mart Kilat. Jadi buat teman-teman yang lagi di kos ya kan. Di kos kena di kejebak rumah. hujan. Betul, ya kan? Betul, Yang lagi jangan di rumah. mager. Keluar males ya Gen kan. Z kan terkenal males Ih, katanya parah nih keluar banget. nih. Motor udah dimasukin ke ruang Di tamu. ruang tamu. Iya kan? Samping kasur Palembang. Iya. Motor dimasukin ruang tamu Bener-bener. paling aneh. Komplek udah dikunci kan. Betul. Paling Susah, asik, males Grab banget Mart. gitu. Oke, set kita pesan ya. Kita pesan sekarang. Oke. 30 menit. 30 menit. Oke, jadi kita bareng Bapak Jaki ya sama Bapak Ijul. Ini kita langsung impor dari SCBD. Jadi kita mau bahas satu yang ditanyain dulu sebenarnya sama orang banyak nih. Jadi judulnya itu kali ini podcast kita adalah Gen Z generasi males. Emang iya? Oke, gue sebagai perwakilan Oh, Gen Z, gue langsung ya. mau ngomong langsung kayak Langsung ya. terima kasih udah dengerin itu, thank you. Iya betul males. banget. Sorry, ini di jam tidur. Iya, ini jujur. Gue harus keep Gila. work life balance Yoi, work life balance Work kita. life balance. Work life balance. Gak bisa Gue tuh baru denger istilah work life balance tuh berapa tahun ke belakang.
dulu orang kerja aja gak sih? Iya karena mereka Iya. nggak Karena, mindful ya. iya, Zul. jujur. Nggak semua hidup tuh tentang kerja. Lu Benar, setelah benar. kerja lu cari duit lu nikmatin duit lu bro. Gen Z banget. Kita mindful. Oke. Mindful. Tapi malas aja kali ya maksudnya. Oke, nah gini, kita bahas dari ini deh, sejarahnya dulu. Jadi label males tuh dari generasi yang sebelumnya kan, kayak generasi gue nih. Iya. Kayak millennials. Gue misalnya kalau misalnya dapat anak magang lah ya, kayak atau anak buah lah apa nih. Misalnya dapat yang Gen Z. Lu mentalitinya parah nih. Baru dikasih kerjaan dikit Ngeluh. udah ngeluh ya, baru dikasih kerjaan dikit udah gak mau ngerjain lagi. Baru dikasih kerjaan dikit mental gue lebih penting. Iya mental penting sih. Iya. Tapi gue emang segitu pentingnya ya, maksudnya kesehatan mental tuh nggak, maksudnya gue mau nanya gini deh, seberapa ini sih, maksudnya sebatas apa yang lu nggak sampai kena mental gitu deh, gitu di tahun-tahun Gini deh, zaman gini deh. Lu denger Hindia enggak gitu deh? Yes. Minimal maksimal. Ini. Mungkin beda ya Jul ya, Malu orang banget, waktu anjing. kecilnya denger Hindia Iya, sampai jujur. denger Benar. Coba, Bener. lagu yang itu pasti gue sensor. sama Pip. Lu ada sponsor ngomong. Menurut lu tuh sebenarnya kerjaan zaman sekarang tuh emang semenuntut itu apa nggak? Maksudnya sampai dikit-dikit harus ke psikolog. Dikit-dikit. Coba dari gua kali ya. Coba boleh. Ya, Mungkin- coba. Jaga dulu. Mungkin kita tuh sebenarnya bukan cengeng tapi kita lebih Aware. berani buat ngomong gitu loh. Berani. Gue yakin dari zaman-zaman dulu mungkin kita tumbuh di era yang beda kali ya. Zaman-zaman dulu gue sering denger tuh generasi atas gue yang kalau zaman sekolah ngelakuin kesalahan dilempar penghapus, papan tulis digampar Digampar. pakai penggaris gitu. Tapi Iya. kan kita udah nggak ngalamin nih. Mungkin karena apa ya? Gue pernah dengar sih katanya generasi sebelumnya boomer yang ngedidik milenial itu tuh punya trauma-trauma perang segala macam. Akhirnya dia kebentuk jadi pribadi yang strict, tegas gitu loh, karena fokus utamanya dulu kan survivality kan. Tapi kita tuh tumbuh dari generasi anaknya si boomers itu yang udah nggak tumbuh dengan ketakutan boomers itu lah. Jadi nggak bawa trauma. Nggak bawa trauma. Emang Jadi kita bapak lu ikut perang emang? bapak gue Shit. Timor guys. Bener lagi. Bener. Oke. Iya jadi kita tuh nggak tumbuh dengan ketakutan mati apa segala macem. Jadi kita bisa lebih mengeksplor sektor-sektor yang selama itu nggak dieksplor sama mungkin milenial, boomer sebelumnya sih. Termasuk kayak mental gitu. Jadi kita sekarang lebih aware karena mungkin kebutuhan primer kita tuh udah ditutupi sama orang-orang tua kita sebelumnya. Emang ditutup aja? Belum jujur gua tulang punggung keluarga kok. Kecuali yang di rumahnya agak Asyik. agak rusak. Rumah rusak. Iya. Oke. Nah, berarti kan milenial kan zaman gue kan. Ini pandangan gue ya sebelum gue kijul ya. Oke. Maksud gue kadang tuh buat gue ya kan zaman itu kan makin susah kan. Ya nggak sih? Zaman makin susah tapi gua akuin kalau misalnya tools buat kerja tuh makin banyak. Setuju. Ya kan misalnya zaman dulu ada Microsoft Word. Ya, misalnya yang dulu Microsoft Word kan cuma bisa kerja di PC lu doang kan. Terus ya sekarang terus lu bisa collaborate, lu pakai Google Docs atau yang lain gitu. Mas, Di HP juga bisa kan? iya, terus di HP juga bisa ya gitu-gitu. Bukankah maksudnya dengan tools yang makin banyak itu ya, dengan tools yang makin gampang itu, bukankah harusnya productivity lu makin meningkat dan emang apa sih, maksudnya tekanan kerjanya juga makin gede kan? Oh kalau lu Gimana? ada tanggapan gak Zul? Ya Ijul deh Ijul. Menurut gue, maksud gue kayak, tapi kalau misalnya ditarik lagi tuh, lu tanya kenapa ini ya, kenapa kayak terkesan Gen Z itu gampang ngeluh dan kayak ininya tuh, menurut gue karena internet sih. Karena kayak bedanya zaman gue Gen Z yang sekarang sama zaman lo, itu bedanya menurut gue yakin di zaman lo juga banyak yang ngeluh gitu, cuma kayak nggak kedengeran aja karena nggak ada internet yang kayak yang nyambungin semua orang dan kira kayak apalagi sekarang tuh orang pertama gampang banget karena internet, karena kita terkonek ke semuanya gitu ya, jadi kayak bikin orang-orang juga apa ya Komparasin satu sama lain gitu. Komparasi juga, terus juga kayak apa sih, kayak jadi ikut-ikutan gitu loh. Mesti kayak lu tau lah ikut-ikut tren-tren yang kayak ya lo harus kerja ya secukupnya bla bla statue. Ada Nona Ambon di sini.
si siapa? Dewi Persik salah semua. Nanti lincer. Iya. Jadi menurut gue salah satu kalau misalnya ada yang perlu di blame, tapi menurut gue nggak perlu di blame juga sih, karena kayak mungkin ya sekarang ada bagusnya juga kita lebih aware sama kesehatan mental gitu, karena kayak dulu kan orang nggak ngerti kan kesehatan mental apa ya, orang skizo ya ditanam aja gitu, maksudnya kayak ditanam Pasung. Orang Dipasung. skizo ya? Ubi. jadi pohon Gila, pisang anjir. anjing Orang sakit mental bilang ubi. Anu. dipasung gitu-gitu kan. Nah sekarang kan lu tahu tuh, oh ada yang namanya penyakit mental namanya skizofrenia, bla 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 bla, lebih bisa dijelasin gitu. Oke. Dan Menurut lo batasnya tahun berapa sih? Maksudnya yang orang jadi aware banget tuh sama batasnya tahun 196. Wah, zaman Main Pak kata lu jago. Tahun dari zaman Pak Harto orang pada melek ini juga. Kaisaran Roma itu. Jadi psikolog lumayan rame juga dari Orde Rame, Baru. jujur. Ya. Nah, dari Zaman Facebook sih menurut gue. Iya, kayak Zaman dulu 2010. Sosial media iya itu Udah malah mulai, karena lu udah gaul. mulai karena ya itu kan balik lagi menurut gue beratnya tuh di poin orang-orang tuh terkoneksi bareng-bareng kan, dan Iya, akhirnya iya. bisa ngeluarin semua apa yang dipikirin dan semua orang bisa ngedenger gitu. Ya dari sana iya, orang iya, jadi iya. kayak makin ya ngobrol, ngasih pikiran-pikiran, dan Iya. semua orang akhirnya setuju kalau misalnya iya ya kerjaan tuh ada beberapa yang sebenarnya nggak worth it nih, karena kayak pertama itu nguras energi lu yang segitunya. Apalagi misalnya lu ketemu manajer yang kurang gitu. Satu terus kayak ada ya kurang tuh lukanya digaruk. Koreng, jujur. shit. Wih, nggak Itu mah DPR RI Betul. koreng. Apa tuh? Komeng. DPD. DPD, sorry. Maaf, Sorry deh. Salah lagi. Nih, Malu gue Malu, kayak gini. malu. ternyata dipakai buat Malu. Mobile Legend teman-teman. Malu Sorry. mas sponsor, maaf Iya. ya sponsor Maaf, kita. gue pakai tri. Ya, maaf. Gak boleh gitu. Oke. Oke. Berarti gini. Oke, mungkin gini kali ya. Gue bisa bahas gini kali. Mungkin kalau masalah orang males gitu ya, kata orang males. Mungkin dari zaman batu juga orang udah dibilang males kali. Maksud gue, Oh ya. ya lu kalau tarik dari zaman purba gitu ya. Misalnya kan orang biasa, gue pernah ngomong di podcast sebelumnya, kan orang nangkap macan gitu kan, pakai tangan. Terus tiba-tiba orang ada batu kan, dilemparnya gitu, tak, wah macannya pingsan. Sekali dia diomelin juga kali ya, males banget lo gitu. Gue pakai tangan dulu. Gue pakai tangan. Gue gulatin tuh singa. Maksud gue itu mungkin kayak gitu kali ya. Iya. Terus ke bawah aja gitu, terus kan zaman besi, Iya. zaman apa segala macam sampai ke sekarang Tapi ini. gue setuju sih, kayak peran teknologi tuh berpengaruh banget sama males nggak malesnya kita gitu loh. Iya. Mungkin salah satunya gue lumayan percaya kenapa teknologi itu diciptakan, karena kan pengen bikin lu makin mudah kan. Jadi hasil lu makin hilang gitu. Yang sebelumnya lu nyuci piring harus manual, dibikin dishwasher segala macam. Yang harusnya sebelumnya lu transportasi deh yang mungkin paling gampang, harus lu jalan segala macam, orang belajar berkuda. Biar kaki lu gak capek, sebenarnya kan jadi malas juga kan. Di Jakarta tuh orang Dia. Terus masih berkuda. Habis itu kuda misalkan repot segala macam, dibikin motor ya maju terus ke sekarang. habis itu kalau lu lapar lu bisa pesen Grabmart ya 30 menit sekarang. Dulu sebelum ada Grabmart kilat. Iya, sebelum ada Grabmart kilat, kita beli makan. Beli makan. Beh. Astaga. Lemes parah. Parah Kita sih. nanam ubi dulu. Buset. Gila, lama banget. Gara-gara Grabmart kilat. Ada Grabmart kilat 30 menit sampai. Gila. Parah ya. Parah. 30 menit sampai. Oke. Sisa berapa menit lagi nih ngomong. Ini kita beneran mesen nih. Ini. Kita beneran mesen. Oke. Mungkin itu kalau misalnya dari label malas kali ya. Mungkin gini, gue kan millennials ya. Millennials itu menurut gue adalah generasi pertama yang melek internet. Generasi Setuju. pertama ya. Jadi Iya. mungkin ya waktu zaman lu udah melek, waktu lu SMP gitu melek internet apa sih? SMP Iya. SMP. SMP SD enggak sih SD kelas 6 tapi gitu loh. gue belum SD akhir, iya. ngerti sekarang. Tapi itu tuh orang udah pada kritis. Tapi belum at least Nah itu sektor-sektor iya. gitu ya kita Iya, belum karena terlalu ngerti. waktu zaman gua berinternet dia orang isinya cuma yang caps lock enggak. Oh iya, tulisan alay gitu ya. Iya, yang E diganti 3 gitu-gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. orang belum ngelihat potensi internet tuh sampai ke sono. Mhm. Nah, Iya. terus kan gua kan berkembangnya dari zaman itu kan. Terus ada MIRC kan dulu kan. Iya, Itu tahu, kan cuma tahu. chat tapi 2 arah doang kan. Gak tahu lagi. Iya. Hah? Microsoft Gitu tau MIRC.
Gak apa-apa teman-teman. Lu Sorry. bukan Microsoft juga. Salah teman-teman. Gila tua banget. Sebenarnya gua. emang so tau nih orang. Iya, terus kan abis itu kan terkenal kayak modelnya kayak YM atau lain gitu kan. Iya kan. Sampai akhirnya bigger forum lah gitu. Kayak Kaskus kan dulu rame kan. Iya. Iya kan, Kaskus, terus ada forum-forum apalagi lah di Indo kan banyak-banyak juga gitu. Sampai akhirnya zamannya ke Facebook. Terus sekarang makin sekarang ini konten makin cepet. Iya. Ya kan, kayak dulu kan Snapchat ya. Snapchat. Iya, Snapchat. lu sempet gak Yang merah tuh Sempet. apa sih yang cepat cuma share pet. Pet. Iya, Iya. terus akhirnya sosmed tuh makin cepet kan. Kayak misalnya lu kalau dulu kan orang kayak Twitter kan orang ngetik dulu kan. Ya minimal dia mikir lah mau ngetik apa gitu 150 karakter. Terus sekarang tuh kayak TikTok atau Reels, Instagram gitu-gitu ya. Lalu orang cuma ngangkat handphone. Iya. Iya kan langsung jadi konten gitu apa ya gitu kan. Langsung dikontenin. Nah, mungkin menurut gue ya shift dari orang yang tadi pertama-tama harus ngetik mikir segala macem ke yang sekarang nih orang gampang banget bikin konten. Mungkin perubahan itu kali ya yang nggak bisa diikutin sama yang lama. Akhirnya ya itulah maksudnya lu males banget sih kenapa nggak ngetik dulu ya misalnya kayak gitu ya misalnya kan. Iya. Misalnya kayak gitu. Enggak Setuju. ya yang kecil aja kan. Maksud gua zaman dulu ya orang kalau mau nyatet guru nyatet di papan tulis. Nyatet Tulis. gitu kan nggak Ya, ada bener. lagi kan caranya kan. Kalau zaman sekarang mungkin orang udah pada bawa handphone di foto aja gitu. Iya. Gue liat gurunya gondok kan. Wah dulu kan gue nyatet kenapa lu males banget gitu Iya. kan. Kenapa? Mungkin kalau lu ngomong gitu semakin kedengeran kayak waktu zaman ospek gitu gak sih? Maksudnya kayak orang-orang tuh apalagi waktu di zaman gue masih ngerasain ospek kan. Iya, Cuma kayak lu alasan utamanya Ospek di waktu kuliah atau SMA? Us, oh kan lu tahu. Gue lupa. iya. Ini kita bertiga gak ada yang kuliah guys. Makin dijelasin. Kita jujur Sebenarnya nggak perlu deh nggak sebenarnya. belajar. Ya pokoknya waktu zaman ospek dulu, Iya. gue waktu tuh maksud gue SMA gue ada ospek juga kan. Terus kayak dia tuh ada waktu itu zaman gue tuh namanya bukan ospek, LDKS ya, Iya, LKS. lingkungan Latihan dasar, dasar kepemimpinan latihan siswa. dasar. Iya. Iya. Nah itu tuh sebenarnya 11-12 sama ospek cuma kayak ganti namanya sih. Oh, iya, Terus iya. kayak cuma dulu tuh problemnya kenapa sih hal-hal kayak gini tuh masih ada padahal nggak penting juga gitu. Oh. Orang kan bilang kayak ya Iya, tapi Pelonco-peloncoan ya gitu. waktu itu kan ditahannya cuma gara-gara kayak ya di zaman gue masih ada kenapa bener, waktu Ya, trauma zaman yang pengen bawah gue nggak diturunin boleh kali. gituin gitu loh. Bener, Nah bener, saatnya bener. gue balas dendam biasa kayak gitu kan padahal kayak gak perlu gitu. Iya, iya. Terus karena lu udah punya media ya, maksudnya sekarang semua orang bisa bersuara kan, misalnya TikTok, Instagram gitu-gitu ya. Akhirnya oh ya maksud gua dengan perkembangan sosmed yang sekarang, begitu lu ngomong sekali dan kalau misalnya emang isunya kena, itu kan bisa cepat viral. Kayak TikTok kan itu kan algoritmanya emang begitu kan, maksud gua. Kalau misalnya emang lu lagi ngomongin sesuatu yang viral, dia bisa langsung viral kemana-mana gitu kan. Ya dan orang yang nggak tahu siapa juga tiba-tiba, wah gue sama nih ngerasain hal ini nih juga nih. Terus akhirnya dia mungkin bisa like, bisa komen gitu-gitu kali. Iya. Gitu. Setuju, Jadi setuju. kesimpulan gini, kesimpulannya kalau misalnya ditarik nih ya, bapak-bapak kita tadi itu yang boomer-boomer, kalau misalnya dia juga udah kena internet, mungkin begitu juga kali. Mungkin menurut gue jadi apa yang bisa gue simpulin mungkin karena tools yang mereka punya di zaman mereka sama yang kita punya sekarang tuh berbeda gitu loh. Iya. Gue yakin teman-teman yang nonton juga pasti pakai ChatGPT kali Bener ya. Kayak itu salah satu bentuk ultimate kita males sih. Maksudnya zaman dulu aja walaupun era internet informasi udah terbuka banget gitu loh. Udah kita udah gak perlu buka buku segala macam. Kita tinggal searching aja, sesimpel searching aja kita udah gak mau kan. Kita baca website satu-satu, kita pengen langsung dirangkumin, dijadiin ke kita sesuai apa yang kita mau kan. Makanya langsung search di ChatGPT aja gitu kan. Iya semuanya jadi nanya apa-apa mungkin sekarang banyak yang gak lewat Google lagi. Jadi balik lagi kita ngomongin soal kerja ya. Jadi gue sering denger kayak gini. Zaman lu mah enak ada ChatGPT. Zaman lu mah enak ada email. Iya. Zaman lu mah enak ada ini, zaman lu enak ada itu. Zaman lu enak ada gajah mamut. Iya. Kagak sih. Mamut. Mamut. Zaman-zaman orang gua anjing. Iya orang gua. Maksud gua gini, ketika itu dijadiin standar ya, maksud gua satu generasi nih, dia ngelihat itu akan jadi standar terus generasinya dia gitu. Misalnya babe kita gitu. Kalau misalnya lu yang namanya kerja itu ya misalnya ngeriset, ya namanya lu ngeriset, ya lu nggak clipping, harus nyari sendiri koran segala macem. Tapi kan sekarang kita udah enggak kan, udah ChatGPT. Nah menurut lu nih ya, menurut lu budaya yang makin gampang kayak begini, kan makin lama makin gampang kan, budaya makin gampang kayak gini, ini sebenarnya ngedistract, menghancurkan, jadi lu makin males, atau sebetulnya
lu jadi makin produktif sama waktu lu. Menurut gua bakal terbantu banget kalau sesuatu yang cuman memangkas waktu lu doang tapi esensinya nggak hilang gitu loh. Misalkan kayak yang barusan lu harus cuci piring segala macam dibikin dishwasher. Iya. Lu jadi intinya lu buat inovasi buat bisa lu mengerjakan hal lain gitu loh. Ketimbang hal remeh-temeh kayak nyuci piring gitu let's say. Tapi menurut gua bakal jadi masalah kalau masuk ke ranah informasi kayak misalkan GPT gitu. Mungkin kita jadi sekarang fokusnya cuma sama hasilnya apa yang si GPT kasih ke kita, tapi kita nggak ngerti proses berpikirnya gimana, bla 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 bla. Beda mungkin sama orang-orang dulu yang barusan lu bilang waktu riset tuh harus clipping segala macam. Benar. Dia baca, dia nyari, dia catat, itu udah berapa kali tuh. Jadi dia ngeresap informasinya apa? Kalau kita cuma tahu doang jawaban dari pertanyaan kita, tapi kita nggak tahu tuh. Atau cara at least berpikirnya kayak gimana. at least kita nggak jadi kritis sama informasi yang dikasih ChatGPT gitu. Bisa aja itu salah gitu Bisa. kan. Kita nggak recheck ulang karena selama kita tuh selalu percaya dan akhirnya kayak mau gampang aja. Jadi pas dikasih informasi A, ya kita langsung mengamini itu tuh A gitu. Padahal kayak ya kita harus cek juga aslinya tuh kayak gimana. Oh, dari gitu. satu lagi sih menurut gue kan kerja sebagai graphic designer juga kan salah satunya. Ya visual artist lah. Dan gue yakin generasi-generasi di bawah gue mungkin gen alpha gitu segala macam bakal dikit banget yang punya minat buat belajar visual arts gitu. Karena segampang itu buat lu bikin art. Jadi apa ya? Menurut gue habis ini eranya kayak matinya kepakaran gitu loh. Jadi kita semua udah nggak bisa nge-generate art lagi. Mungkin ada lah beberapa praktisi yang masih ngelanjutin cara-cara tradisional. Tapi ya gue yakin nih hilang banget minatnya sih. Gara-gara udah segampang itu buat ngasilin karya. Kan jadi muncul pertanyaan nih. Nah, ini menarik nih. Kan jadi muncul pertanyaan. Maksud gue, ini kan generasi gue nggak bilang generasi lah ya, tapi gue sendiri kalau gue kerja, gue berusaha untuk paham konteksnya dulu. Jadi itu dulu satu, baru abis itu gue pakai toolsnya kan. Misalnya gue cari di Google lah misalnya, ya kan? Atau gue cari sekarang di GPT lah yang baru gitu kan. Dia udah bisa ngelakuin apa aja kan, kerjaan kantor kayak hampir semuanya bisa dilakuin ChatGPT kan. Dia udah bisa belajarin data lu, udah bisa segala macam asal lu promptingnya bener kan. Nah maksud gue gini, gimana ya dari pandangan lu berdua nih sebagai perwakilan Gen Z gitu kan, gimana generasi lu itu menumbuhkan kesadaran kalau ngerti konteks itu penting? Nah, menurut gue gimana Jul dari sisi lu Jul? coba Menurut gue gue pikir deh. Menurut lu gimana? Aduh. Ini aja dia males mikir. Gimana cara apa? Gimana cara generasi lu paham konteks. Iya, pentingnya memahami konteks. Gitu bentar gue nanya ke ChatGPT. Langsung diberi. Iya betul. Atau gini deh, pertanyaannya gue refresh deh. Menurut lu kalau konteksnya hilang, terus esensinya nanti generasinya lu ya dan ke bawah belajarnya gimana nih? Itu yang menurut gue jadi masalah besar ya barusan. Karena apa ya, menurut gue sih minat belajar harus datang dari apa ya, misal kayak mimpi gitu. Kalau gue contohnya gue pengen jadi visual artist tuh gara-gara dulu gue nonton kayak Avatar, Avengers gitu loh. Dan gue ngeliat kayak ini gila nih keren banget, bla 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 bla. Gue pengen kayak mereka. Akhirnya gue tuh mulai mendaki tangga-tangga buat nyampe ke sana lah, pelan-pelan. Tapi dengan apa ya, kalau lu sering terpapar sama konten-konten video generatif AI itu, lu bisa bikin video sekelas Hollywood dengan semudah itu. Di TikTok ada tuh yang apa foto kawin jadi tidur gitu. Iya, maksudnya itu tuh hal yang itu, mungkin perlu dipelajarin sama video editor yang mungkin pengalaman 15 tahun di industri gitu loh. Tapi sekarang mungkin ya bocil SD juga bisa gitu loh. Jadi karena apa ya, hope-nya tuh udah hilang, kayak pakar-pakar di industri ini tuh udah nggak jadi idola buat mereka. Mungkin minat belajarnya jadi sulit ditumbuhin ya, kayak apalagi motivasi belajar mereka kan. Kalau apa-apa udah tinggal nyari. Iya, masuk akal sih. Nah, mungkin gini. Kalau dari lu berdua ya, lu kan sebagai Gen Z gitu ya. Dari lu berdua, menurut lu konteks masih penting gak? Pertanyaan gue. Karena buat gue sih penting, Iya. Menurut lu udah di zaman kayak gini nih, konteks tuh masih penting gak? Kenapa buat lu penting?
Hah? Kenapa buat lu penting? Karena lu buat gue ya, ketika lu berhadapan sama suatu masalah, Yes. pemecahannya itu kayak misalnya tadi GPT kan, GPT itu cuman tools bre. Kalau menurut gue ya, GPT itu cuman tools dan dia adalah cara lu untuk mendapatkan solusinya misalnya. Tapi Yes. kerangka berpikirnya, kenapa sih masalah ini bisa terjadi? Kan lu mesti dapet. Misalnya gini deh, gue kan kerjaan gue ngoding ya, ya kan kerjaan gue ngoding kan. Kalau misalnya gue bilang ChatGPT, please make login gitu. Terus dia generate tuh. Misalnya gue minta di di PHP lah yang standar. Terus dia generate. Terus gue tinggal pakai. Maksud gue, lu ngerti nggak esensinya orang login? Iya. Ada exchange information, ya gitu kan. Ada kebayang. security-nya, ada ini, ada itu gitu. Setuju. Cuma gue awalnya setuju sih sama lo. Cuma gue kepikir hal baru kayak gue sebagai pekerja gitu. Gue bisa diartikan jadi kayak penyedia jasa juga kan. Kayak gue nyelesain masalahnya mereka gitu loh. Misalnya mereka butuh logo, ya gue bikinin masalah mereka selesai gitu. Gue butuh bikin video yang bla 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 bla, gue editin, masalah mereka selesai gitu loh. Gue lumayan yakin banyak banget dari konsumen-konsumen ini yang pedulinya sama hasil akhir aja gitu loh. Kebayang gak sih lo? Jadi either lu ngerti apa enggak, segala macam, intinya kita sebagai penyedia jasa berhasil buat menyelesaikan masalahnya dia. Cuma itu yang penting mungkin. Ditambah ya menurut gua, kemampuan belajar manusia tuh terbatas lah ketimbang AI gitu loh. Maksudnya gua setahun nonton film paling berapa sih? Paling banyak misalkan kayak 30 gitu. Kalau gua rajin-rajin 50 lah mungkin gila-gilanya. Tapi kalau AI dia belajar dari semua data yang tersebar di internet gitu loh. Dan ini yang menurut gua agak ironis sih. Kayak lu pasti pernah dengar zaman dulu waktu kecerdasan buatan tuh bakal mematikan kerjaan-kerjaan Iya. eksekusioner dulu awalnya kan. Orang jadi pada takut kan? Bukan, justru malah menurut gua ironisnya tuh karena kita dulu percaya manusia tuh bisa kreatif, AI nggak bisa kreatif. Lu inget gak sih waktu ada perbincangan kayak gitu? Oh iya, sampai sebelumnya akhirnya AI jadi kreatif. Nah yang menurut gue sedihnya, gue percaya kreativitasan tuh datang dari sebanyak apa referensi yang lu lihat. Iya. Kayak lu sering datang ke museum, lu sering baca-baca buku, baca-baca nonton film segala macam, referensi lu makin banyak, kreativitasan lu makin luas gitu loh. Masalahnya yang barusan gue bilang, film yang paling bisa gue tonton setahun mungkin 50, dia sehari mungkin 10 juta. Jadi gudang data gue sama dia jauh banget. Jauh ya. Makanya gue jadi ya gitu. Lah ada mau tambahin? Menurut gue ya. Menurut lu ya? Menurut gue ya. Iya. Gue ya. Teman-teman. Enggak. Tapi menurut apa tuh? Enggak, tapi menurut gue tadi kalau misalnya gue nambahin sedikit, kayak apakah apa tadi lu bilang yang bakal mati apa? Kepakaran bakal mati. Menurut gue gak bakal mati sih. Karena gue pikir contoh kayak dulu tuh orang-orang kayak ya susah buat connect internet lah dulu, kayak masih butuh tukang nulis bla 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 gitu kan. Maksudnya kayak sampai kira ada laptop buat ngetik bla 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 bla, masih dipermudah gitu. Nah, menurut gue sebagaimana teknologi berkembang ya manusia juga berkembang sih pasti menurut gue. Dan menurut gue kayaknya kepakaran tuh emang terlihat kalau misalnya lu ngomongin kayak data kayak gitu yang kayak kita dibandingin 10 juta itu tuh, dan kayak kita cuma berapa itu dalam setahun. Itu make sense, tapi menurut gue juga since yang buat AI itu juga manusia, yang mana kayak ya kita juga menurut gue akhirnya gue ngomong menurut gue mulu aja. Gak pede dia. Izul menurut gue. Izul menurut gue mau jalan ini. Jadi nyari masalah. Menurut gue. Ya. Tapi beneran ya manusia bakal berkembang sesuai teknologi di zamannya. Dan yang gak bakal kalah juga sih. Setuju. Gue kalau dari sisi dikit kali ya. Boleh. Gue dari sisi pesimisnya mungkin ya teman-teman. Kita tuh kemampuan belajar kita tuh punya banyak limitasi sih, gue percaya. Salah satunya emosi gitu loh, ngerti gak sih lo?
Jadi nggak selalu kita bisa berpikir dengan jernih. Kita bisa sakit, bisa apa, banyak banget faktor biologis sama psikologis yang mempengaruhi kerjaan kita, bahkan minat belajar kita gitu loh. Cuma dia tuh sesuatu yang nggak bisa capek mungkin, dan kemampuan berpikirnya gue lumayan percaya lebih cepat dari siapapun sih. AI. Maksudnya dia bisa misal kayak ada kalkulasi yang ribet banget gitu. Iya. Kita sebagai manusia tuh ya perlu menyelesaikannya misalkan dalam berapa lama gitu. Dia bisa secepat itu gitu loh. Termasuk juga kemampuan belajar dia, dan gue lumayan yakin manusia buat nyampe ke titik ini butuh ratusan tahun gitu loh, buat nemuin penemuan segala macam. Tapi kalau AI ya kayak barusan gue bilang, buat bikin visual effect yang gila itu mungkin seniman-seniman digital pada 2010 gitu misalkan. Butuh sebulan 2 bulan buat bikin satu scene itu. Gue pernah denger ada satu scene di salah satu filmnya Ghibli yang dia bikin tuh 2 tahun. Cuma bikin buat 15 detik kalau nggak salah. 15 detik. 2 tahun kalau nggak salah. Dan pekerjaannya tuh mungkin bisa puluhan gitu loh. Puluhan. Kalau 15 detik. 15 detik puluhan. Kayak emang detail banget juga kan. Detail banget. Pokoknya ya. scene pasar gitu loh. Tapi itu bisa dikerjain sama kalau teman-teman yang sering in touch sama AI generatif engine gitu, mungkin dengar Kling, Veo segala macem. 10 detik 10 detik selesai sama mereka. 2 Gila. tahun 10 detik tuh Iya. ya agak pesimis sih gue ngeliat. Itulah gap sejujurnya. males gitu. Itu udah pure males. Iya, dalam Lu tanda kutip, ngebuang iya. 2 tahun kerja puluhan orang jadi 15 detik tuh Iya, kurang 15 malas detik. apa lagi sih menurut Betul itulah gap. Jadi gini, kalau bisa gue simpulin ya, ini masuk gue mau masuk ke misalnya kayak realitanya lah. Kenapa Gen Z itu dibilang males dalam tanda kutip ya, dan kenapa Gen Z sering dibilang burnout? Mungkin menurut gue gini ya, karena tuntutan zaman makin gila. Terus kerjaan itu kan makin banyak kan, kayak tadi yang kita ceritakan, kayak tadi minta cerita. Terus kayak kata Jaki juga, menurut kata Jaki juga, orang nih makin kesini yang makin dituntut output gitu kan. Akhirnya karena dibebanin dengan beban pekerjaan yang tadi, dan dituntut output dan dituntut makin cepet, ya akhirnya orang zaman sekarang ya, maksudnya Gen Z itu mau nggak mau ya mempergunakan tools yang mereka bisa anggap cepet, dan ya udah ini sekelarnya aja. Sekalipun dianggap malas sama generasi-generasi sebelumnya gitu. Sekalipun dianggap males gitu. Iya. Memang tuntutannya begitu gitu loh. Gue pernah baca di Twitter tuh kayak kalau ada 3 tingkatan bekerja gitu ya, misalnya kayak kerjaan yang gampang, susah, sama impossible. Nah, karena teknologi tuh makin naik terus, dan menurut gue, dan di yang gue baca itu tuh yang di Twitter, 3 ini tuh yang bakal naik. Dari yang gampang ini bakal ya udah jadi nggak kepikiran sama sekali. Yang kedua, yang susah itu jadi gampang harus. Yang impossible itulah baru level hard, dan yang lu makin nggak tahu nih. Nambah lagi satu level yang kayak makin wow gitu loh. Bener. Dan ketika gampang impossible jadi susah gitu ya, atau dia bahkan impossible jadi gampang, ya menurut gua ya udah ini gampang ini gitu kan. Akhirnya lo akan dikasih 5 pekerjaan impossible sekaligus gitu kan. Oh terus kalau lu ngeluh burnout wajar dong. Oh ya bener ya, gue dapet sekarang angle gitu. Akhirnya lu nyampe. Iya. Karena di situ dia nyampe teman-teman. Jujur. Itu gue nggak ngerti bercanda itu. Tapi oke. Berarti emang angle-nya begitu. Oke, berarti nyambung ke obrolan orang atau perkataan orang di luar gitu ya, yang katanya Gen Z lembek banget loh, dikit-dikit dikit-dikit psikiater, dikit-dikit kesehatan mental gue lebih penting. Menurut gue gini, gue mau nanya gini, menurut gue klasifikasi ada 2 nih menurut gue. Yang pertama itu jelas adalah yang tadi, kerjaan yang makin yang susah jadi gampang, yang sedikit jadi banyak. Akhirnya yang susah ini kan jadi banyak ya, udah lu AI-in aja, ya besok jadi ya, gitu kan, ya kan. Akhirnya ya kan nggak segampang itu juga Pak. Tapi akhirnya orang nggak mau tahu kan, kalau lu nggak mau, gue cari orang lain, iya kan, masih banyak yang lain gitu kan. Satu itu, yang pertama, atau yang kedua, emang orangnya nyebelin aja. Kebanyakan sih. Dan orang nyebelin, gue percaya ada di setiap generasi lah. Atau emang orang yang nyebelin aja gitu. Maksud gue, makanan kita sudah sampai teman-teman. Coba ini 15 menit. Parah. Bentar ya, gue ambil dulu makanannya Podcast teman-teman. kita belum habis Parah bro. sih. Udah nyampe bro.
Gak kerasa. Parah. Cepet. A few moments later. MBG proyeknya bagus banget buat Keren banget sih Iya, jujur. parah ini. Meikarta. Parah lu. Indonesia masuk BRICS. Oh shit. Keren banget. Gila. Ini udah sampai nih. Cepet banget. Ini sama kayak gini kan. Enakan belanja online daripada buat antrian bro. Keren banget. Banget coy. Keren banget. Coba. Ayo sini kita buka dulu dong. Ya kan. Coba. Kita buka dulu. Gue pegang. Tadi kita beli apa aja nih Jaki? Coba. Oh iya lah. Apa aja? Oh buat asik-asikan kali. Oh, ada Gen Z nih sekarang nih. Mr. P. Buat apa namanya? P-nya apa Jaki? Kacang. Cari teh botol nih. Oh ya, Botol, bro, minuman ada lah ya, Yoi. aman tuh gila. Parah sih. Itu kacang-kacangan ada nih, kacang-kacangan, ya kan? Kacang. Parah lu, wah ini juga nih, snack Pringles ada nih. Sama ini ya, nih kan? Tembakau. Wah, ada juga nih. Cepet Ya. banget deh. Iya, Nah, ini cepet. buat juga gitu. Buat yang jaga warnet. Jujur gue paling malas keluar juga sih. Jadi kalau misal bisa beli rokok juga ngebantu banget sih. Wih parah. Parah sih. Ini sesuai sama kardus ya, belanja kebutuhan harian dikirim instan. Gila parah. Iya parah. Primark. Sambil nyemil kali ya. Iya boleh. Gue minum deh, boleh. Sama ini. Jujur aus. Soalnya kan apa namanya? Soalnya tuh kayak GrabMart kita tuh langsung masuk ke dalam nilai-nilainya Gen Z. Bener. Kilat, instan. Parah. Nah, kita tidak menghargai karena kita tidak menghargai proses, kita pengen apa-apa yang cepat. Gila. Nggak biarin aja. Biar disomasi nih orang bentar lagi nih Iya, sama biarin, Gen Z lu. biarin. Ya kan ntar kita tergantung sponsornya kan. Ya kalau lolos sih ya udah. Oke, sekarang gue mau ngomongin tekanannya dah yang lu rasain sebagai Gen Z. Oke, ini gue share dari gue dulu ya. Oke. Gue ini jadi hybrid lah, gue kerja di satu company tapi ngurusin banyak company gitu. Termasuk company gue sendiri kan, ada satu yang tutup mah. Maksud gue ini, kalau dari gue, apa aja yang ada di depan gue mesti gue kerjain nih, mindset gue. Mindset lu ya? Iya kan, apa aja yang depan gue mesti gue kerjain kan. Nah, gue abis itu ngeliat zamannya. Wah sekarang zaman udah maju nih, ada ChatGPT, Google segala macem kan. Ada apa kerja yang pakai apa namanya? Google Docs gitu-gitu kan yang bisa bareng gitu kan. Udah gitu PPT juga udah tinggal nyaman kan. Sekarang orang semua pakai Canva kan. Parah. Iya kan, udah AI segala macam udah canggih gitu. Itu gue lihat sebagai tools. Tapi yang pertama adalah ini ada kerjaan. Oke, gue akan ngatur dua hal. Pertama, gue ngatur waktu dulu buat ngerjain semua hal ini. Nah, yang kedua, gue akan ngatur gue akan memanfaatkan tools tadi ya untuk mempercepat pekerjaan gue sampai ya akhirnya ujungnya kan tadi ke waktu tadi ya. Terus yang kedua, gue akan memanage, yang penting adalah memanage stres gue. Karena kan gue nggak tahu kalau Gen Z ya. Kalau misalnya kayak gue ini kan, gue kan sekarang udah kepala keluarga kan. Ya maksud gue apa namanya, gue punya anak, punya istri lah. Cuma kan buat gue ya, menyerah itu kadang bukan pilihan. Setuju. Coba. Buat gue. Lu denger Hindia evaluasi. Evaluasi. Gosok muka. Sikat muka. Sikat muka. Jujur. Kuda. Anjing. Apa Jul liriknya Jul? Lirik apa sih? Bilas muka. Iya, bilas muka gosok gigi evaluasi. Buat gue ya. Buat lo ya. Dan ketika di ujung hari kerjaan gue beres, ya tidur gue enak gak enak, ya gue tidurin. Gitu karena kayak lagunya Hindia tadi kan, ya besok pagi kembali lagi. Gitu ya. Iya kan, iya nggak lo? Sholatnya mana sholat? Langsung tidur dia. Sholat dong. Lo sholat? Ya. Mas Gen Z. Apa? Enggak Gen Z, gak Gen Z dong. Bukan Gen Z guys. Apa kita ini ada bahasan nih, kenapa Gen Z malas ibadah? Oh shit. Shit. Gak ada yang salah. Oke. Nah maksud gue, kalau gue punya mentality yang kayak gitu ya, gue pengen tahu kalau dari perwakilan lu tuh mentality lu kerja kayak gimana sih ngadepin yang semua itu? Gue jujur tiap hari gue bangun nih. Gue biasa tuh bangun jam 6 pagi karena kayak gue usahain tidur di bawah jam 12 gitu kan. Terus gue tiap bangun 5 detik nih, gue langsung kayak gue harus merapal satu mantra, yaitu adalah berdan salah kau raja dunia. Anjir, Hindia banget. Ada band lain loh. Geli banget. Ini tadi Hindia. Enggak, Fish kan?
Pakistan apa India? Itu India. India guys. Dia lagi. Ah shit. India lagi. Enggak guys, gua enggak segitu. Oh, gua ada satu lagi yang lomba sihir kan. Lomba sihir. Itu bukan India. Hati dan paru-paru. Oke. Gak. Oke, Gimana? managing stres kita lah ya. Iya, waktu dan stres. Ya, sama tools tadi ada 3 kan. Di ini. Jadi gue tuh pengennya gini. Di 3 ini gue akan lihat kenapa lu tuh ngomongnya stres mulu gitu. Oke. Nah, gimana lu mau manage 3 itu coba. Oke, sebelum kita ngejawab Jaki. Yes. Anjing malu dulu guys. Nanti kalau gue punya anakku maaf anakku. Ini udah abadi di internet. Tapi Genzian masih mau punya anak. Child free, sorry. Sorry. Ini gue yang Di dunia yang kacau ini masa lu pengen melahirkan satu makhluk sentient baru. Oh, lu orangnya child free parah. Gue child free parah anjir. Child free. Gue gak Jujur ikutan. kebetulan gue Gua juga guys. Gue gak ikutan Jaki. Gak ikutan. Iya, gue potong. Goblok lu anjing. Takut. Takut. Oke. Gimana? Enggak. Ini gue yang Stress level. Stress level. Maksud gue nggak ngerti bercandaannya apa emang kagak lucu sih? Yang mana? Yang tadi apaan sih itu? Yang Jujur. mana? Hela itu. Jujur emang lu. lucu sekarang. Sorry. Tapi lu nggak ngerti. Lu tuh belum nyampe. Belum nyampe juga. Iya. Belum nyampe. Itu jokes mengocok perut Jen sih. Iya, gue ada. Oke. Gue tahu ya cuma yang skibidi itu. Aduh, Anjir. itu udah hampir setahun lalu lagi. Anjir udah lama banget tuh. Itu kalau dalam hitungan Gen Z itu kayak Aduh. zaman politikum. Neolitikum. Neolitikum. Sorry guys, nggak sekolah Javanik, lagi, sorry. Politikum. Goblok. Jangan lah. Kalau politik ntar ada ahlinya gitu kan. Ahli. Siapa? Partainya anak muda. Ah. Gimana ini? Gimana? Manage stress. Oke, serius lagi. Waktu sama stres ya barusan. Iya. Waktu sama stres. Sebenarnya Versus kerjaan ya. versus kerjaan oke. Kalau dari gua sih sebenarnya gua bukan tipikal Gen Z yang terlalu memikirkan work life balance lah segala macam. Gua ngerasa gue tipikal mungkin sama dia juga ya, karena kondisi kita tuh tidak Gen Z yang pada umumnya gitu. Ada tanggung jawab lah. Jadi mungkin gue coba ngomong dari sisi Gen Z di sekitar gue yang pada Gen Z pada umumnya gimana? Iya, jadi maksud lu Gen Z yang lain tuh kayak proper maksud lo. Gen Z cengeng. Anjir. Bercanda. Ini yang apa? Culture Itu belum nanti Belum, nanti ada gimmicknya. Oke. Lanjut. Ya jadi kita kan berdua sebenarnya nggak terlalu menye-menye bukan karena kita yang gimana, tapi karena ada tuntutan juga sih. Tapi coba mungkin gue ngomong dari sisi Pribadi Gen Z di sekitar gue kali ya, yang sering cerita ke gue kenapa mereka stres segala macam gitu. Kalau dari hasil analisa gue sih paling mereka jadi kayak gitu karena kan lu tau lah kalau lu tidak terbiasa melakukan sesuatu bakal jadi sulit sesuatu itu kan. Betul. Termasuk managing stres lu gitu. Kalau dari dulu lu tidak dibiasakan buat ngadepin stres gitu. Mungkin banyak dari mereka yang orang tuanya berusaha menanamkan kenyamanan banget di keluarganya gitu loh. Akhirnya si anak-anak ini tidak terlatih buat hustle gitu. Jadi kayak kalau gue mau sesuatu tuh cara yang gue tempuh ya harus usaha, belajar segala macam. Tapi mungkin karena dari dulu cara penyelesaian masalah mereka dengan ya lu pernah denger jokes kalau pengen aerok nendang pintu gak sih? Kalau pengen apa? Aerok, motor aerok. Nendang pintu tuh. Jadi kayak itu kayaknya bukan Gen Z doang gak sih? Kayak iya, itu zaman-zaman. Maksudnya dari zaman, maksudnya kayak lu kalau misalnya waktu pas lu kecil nih, pas SMP gitu, terus lu misalnya mau beli motor, sesuatu, gitu. terus kayak ya caranya gimana? Ya lu Tantrum. nangis. Nah, itu zaman lu juga ada kan? Tapi iya dari zaman dulu sih. Iya kan? menurut gue kalau zaman dulu tuh kayak kekerasan verbal, fisik gitu tuh di zaman angkatan-angkatan lu mungkin belum terlalu jadi masalah yang sepenting sekarang gitu loh. Ngerti gak sih lo? Gue masih digebukin bapak gue. Nah, Jujur, orang gue juga masih bantuin bapaknya gebukin ya. Loh. Sorry. Oh lu. Oh shit. Om itu terlalu jauh dipasangin kumis. Ya gitu loh, maksudnya kayak anak-anak zaman sekarang aja lu dicubit, dikata-katain nama guru segala macam bisa jadi viral kan. Padahal hal-hal kayak gitu tuh normal di zaman dulu. Tapi coba lu pikir deh, kenapa maksudnya yang biasa tuh yang bikin jadi masalah tuh kalau misalnya anak dicubit, yang ngamuk-ngamuk kan orang tuanya, yang mana orang tuanya tuh milenial kan. Oh gue dong. Iya.
Iya nggak? Iya itu. Make sense nggak? Itu maksud gua. Nah, apakah yang cengeng Gen Z atau yang terlalu overprotective si milenialnya coba? Nah, menurut gue tuh kayak aksi-reaksi gitu loh, ngerti gak sih lo? Karena orang tuanya Ngerti udah gak? tidak terbiasa sama Iya, kekerasan. iya, Orang tuanya aja udah tidak memaklumi itu loh. iya, Kekerasan gitu loh. Iya, Apalagi Gen Z-nya, ngerti gak Iya. sih lo? Jadi masalah-masalah hari-hari yang sebenarnya lu tuh nggak anggap jadi masalah, kayak misal diomelin bos segala macam, kayak ya dari dulu gue udah diomelin sama guru gua gitu loh. Lu udah terbiasa napa sama stress level yang tinggi. Akhirnya itu nggak lu anggap jadi masalah, sedangkan Gen Z ini yang dari kecil diperlakukan cukup ramah lah. Iya. Sekalinya dikata-katain sama atasan gitu misalkan. Ya itu jadi pengalaman yang Oh. bikin dia down banget gitu loh. Karena tidak umum pengalaman kayak gitu di hidup dia. Orang umum. Orang umum. Jadi sebenarnya ini masalahnya transgenerasi. Ya, jadi Gue karena percaya gitu. karena generasi atasnya yang enggak tahu bapak ibu lu apa sih generasi? Bapak gue Boom. udah meninggal jujur. Boom. Bapak ibu generasi apa meninggal? Generasi meninggal, gila banget. Maksud gue. Gini. Kalau dengan kayak gitu ya, akhirnya balik lagi kan ke ini awal gue gitu, ke stance awal gue. Ya gimana lu mau survive di dunia kan keras, Bos. Iya Ya, gak sih? kalau dari sisi gue sih mungkin ya karena ya itu balik lagi kita tuh udah di ekosistem kita tuh udah mendukung kita buat cengeng gitu lah intinya. Ngerti Oh, gak gitu? sih lu? Di zaman lu rasanya kayak gitu? Gue mungkin ngerasa kayak gitu misalkan kalau Sorry, di kantor lu deh, di kantor lu kayak gitu. iyalah, iya. Banyak teman-teman Gen Z gue yang kayak gitu juga. Jadi Siapa emang siapa? Ini saya yang motong nih anjing. Anjing itu parah lu. sorry. Nggak, Banyak. Gini. Kan tekanan kan akan selalu ada dong. Iya kan? Nah, maksud gua kalau misalnya memang lo orang udah terbiasa dengan nyaman-nyaman kayak gitu dan ya lo orang dalam tanda kutip ya, generasi lu tuh mendewakan hal yang seperti itu gitu. Oke. Keras sedikit speak up. Maksud gua ke depannya tuh lo ngebayangin dunia yang kayak apa sih? Yang kayak Lu mau ada tanggapan nggak? Coba ulang pertanyaan. gitu. Coba diulang dulu. Dengerin aja Skip. nggak mau. Skip. Diulang dulu. Dengerin aja nggak mau kan. Coba diulang dulu pertanyaannya. Dengan semua kenyamanan itu ya, maksud gue dengan ya lo kan gue bilang kan nggak nyaman dikit speak up, maksud gue dunia seperti apa sih yang lu pengen gitu maksud gue. Pertanyaan yang sangat indie sekali. Iya lagi. Gue cuma mau bikin gimmick itu. Pertanyaan kan sangat culture. Culture iya lagi. Terus punya nggak lu jawabannya? Jawabannya ada gimmick doang nih. Itu buyar beneran. Gue cuma siapin itu dong. Dari sisi gue ya. Iya boleh. Jangan dia soalnya udah mentok deh. Enggak. Pertanyaan. Gue gini-gini lagi gue tabok lu Jul. Enggak beneran. Cut to the case-nya apa intinya? Intinya kan kondisi dunia tuh sebenarnya memang mau Iya. nggak mau keras kan. Iya. Lu gimana cara lu menyikapinya gitu loh. Kalau lu cengeng-cengengin terus kayak gitu singkatnya kayak gitu lah. Sebenarnya menurut gue lagi. Tapi kayak apa ya? Kalau cengeng tuh gue tuh pernah ngelihat meme, menurut gue kayak, make sense banget. Gue lupa ininya apa, pokoknya great man create Oh ya. easy time create weak man gitu loh. Iya ngerti. Bukan. Strong man create good time create weak man create hard time create strong man. Jadi loopnya kayak gitu. Loopnya Ngerti gitu. gak sih lo? Nah, dari sana. Menurut gue Itu lu ada di mana tuh? Apa? Di loop Gua itu. mungkin lagi good time kali ya. Di man. Gue bisa make sure gue man. Gimana ya gue kurang paham. Jawaban lu barusan jawaban dari pertanyaan lu barusan menurut gue kita tuh memang sudah difasilitasi untuk jadi cengeng gitu loh. Oke. Kayak misalkan barusan deh yang paling simpel mungkin yang jadi sering banyak isu tuh perkara apa sih mental awareness gitu-gitu kan. Itu tuh menurut gue dari berbagai macam faktor berpengaruh gitu loh. Tapi yang paling penting mungkin yang paling kelihatan bedanya tuh kalau zaman lu misalkan lu ngadepin bapak lu mukulin lu gitu, apa guru lu mukulin lu lah. Lu tidak diwadahi satu tempat buat lu speak up dan lu dibela gitu lo, ngerti gak sih lu? Di saat lu sulit, lu pasti pengen nyari tempat alliance lu lah. Orang yang seenggaknya dukung
argumen lu kalau lu tuh orang yang salah, orang yang disakiti gitu loh. Bukan lu cuma dipaksa jadi iya doang gitu loh kayak di zaman lu. Tapi karena sekarang udah banyak forum-forum internet yang sama-sama apa ya, ngejunjung tinggi kesehatan mental segala macam. Ada banyak akses sama psikolog juga udah makin terbuka itu. Akhirnya lu memang difasilitasi secara nggak langsung buat jadi cengeng gitu loh. Oke. Ada opsi buat lu jadi cengeng lah seenggaknya. Nah ini akhirnya gue ke pertanyaan $1 juta gue nih. Apakah Ziko percaya agama? Pertanyaannya gini. Apa tadi gue jadi lupa. Leo kan? Pertanyaan $1 juta. Oke. Nih pertanyaan $1 juta gue ya. Sip. Yes. Mental health itu seberapa penting dan lu taruh ini di prioritas nomor berapa? Nah, itu. Sikat Zul. Gue pribadi gue setuju itu penting. Penting banget karena kayak ya gue lumayan happy karena orang-orang juga sebenarnya lebih aware sama mental health karena itu juga sebenarnya yang ngaruh banget juga kan sama kehidupan lo gitu. Itu yang bener-bener ngefek banget juga gitu. Kayak lo ngerawat badan lo ya lo olahraga ya lo ngapain lo pilates pokoknya ya gitu-gitu buat bikin badan lo in shape gitu. Atau at least nggak yang overweight bla 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 yang bikin gampang kena penyakit. Itu juga menurut gue works juga buat ya jiwa lo gitu loh. Jiwa lo juga perlu dilatih juga gitu. Yang mana ya ini mental health ini maksudnya kayak kalau misalnya emang ada ya daripada lo jadi kayak orang yang pemarah no reason gitu dan kayak malah jadi ganggu-ganggu orang-orang sekitar, apalagi paling buruk tuh lo punya banyak masalah dan akhirnya lo pendam semua akhirnya meledak sendiri, itu kan juga buruk gitu kan. Ya menurut gue penting, tapi kalau gue pribadi di nomor berapakah kepentingan mental health yang gue taruh, itu mungkin di nomor 2 kali ya. Karena yang pertama sama kerjaan deh. Kerjaan nomor berapa? kerjaan nomor 1 lah. Oh kerjaan nomor 1 ya? Iya lah. Iya kan? Itu kan makanya nomor 2 ya. Gitu lagi. Jangan gitu loh. Kalau lu gimana? Kalau Kerjaan versus mental health. Ya gitu. Ada Suruh di 1 atau 2 aja ya lu. Iya. sama mental health gue mungkin di Oh, usah ngikut-ngikutin dong. nomor 3 kali. Nomor 3 apaan? Oh shit. Nomor 1 iya maksudnya sejauh itu, ngerti gak sih? Kalau nggak deket lah, nggak terlalu penting buat gue. Tapi nanggepin pertanyaan lu barusan soal kesadaran mental tuh sebenarnya bagus atau enggak, gue ngeliat jadi kayak pedang bermata dua gitu sih. Kayak mungkin di generasi lu tuh sebenarnya aware juga, tapi nggak dengan cara kita gitu loh. Kalau lu mungkin aware-nya tuh langsung lu hadepin gitu loh. Masalah mental lu, kalau lu stres, lu apa, lu coba kendaliin emosi lu coba kontrol keinginan lu segala macemnya dengan cara lu. Akhirnya lu jadi orang yang paling ngerti mungkin. Tapi kalau gue tuh kayak melimpahkan masalah-masalah barusan ke misalkan psikolog atau ke forum gitu loh. Jadi gue bisa aja kalau di gue kan jadi kayak ada bias konfirmasi gitu loh, kayak ada orang-orang ngerasain hal sama kayak gue, pendapat gue diiyain yang mungkin sebenarnya belum tentu bener juga. Collective truth. Tapi kan bukan kebenaran sejati kan. Iya. Kayak gitu loh. Jadi lu juga sebenarnya melakukan kesadaran mental kayak kita juga sih. Cuma dengan cara lu. Nah, ini nyambung soal kerja ya. Jadi kan kalau gue lihat ya dunia kan shifting ya. Maksud gue soal kerja itu Gen Z itu ya termasuk gue mungkin ya, generasi awal dan Gen Z ke sono lah gitu. Ngelihat kerja tuh gimana sih? Apakah harus masih kayak di kantor? Apakah harus masih yang 9 to 5? Apa lu tuh ngelihat gue tuh punya freedom loh, gue punya kebebasan, gue bisa kerja dari rumah lah, apalah, nggak terikat jam kerja lah atau apalah. Menurut lu gimana? Karena jujur ya, mungkin gue nggak mewakili generasi gue ya. Oke. Tapi gue makin kesini dan dari dulu sih sebetulnya gue orang yang menganut ya kerja itu di kantor. Iya, jadi gue pernah coba WFH kan, nggak konsen. Kalau gue. Yeah. Lu WFH nggak konsen? Lu coba WFB.
Hah? WFB apa? Berapa? Work from Bali. Nah, Ih, coba deh. gila, work from Modal Bali. ya. Modal ya. Berarti jujur nggak ada ya. yang modalin sih gua work from Bali. Lah, sama Grabmart. Grabmart kilat parah. Di Bali ada juga Grabmart Iya, kilat, jangan udah lupa. pasti Nanti- Ini dong. parah banget. Udah kerja di Bali 30 menit apa-apa sampai. Enak banget. Grabmart Itu kilat. kesehatan mental lu strong, bro. Oh jadi ke situ ya arah gua gila. Grabmart kilat itu menunjukkan kesehatan mental. Betul. Parah. Betul. Wah, ada Ini kita- koneksinya ternyata. Bener. Ini ternyata kita abis ngobrol baru ketahuan. Grabmart kilat ternyata ke situ. Ini bisa dipakai buat Tolong ini Grabmart tagline nih. Tolong Grabmart kilat Oke. nanti di episode 2 nih. Jangan green screen. Beneran di Iya. Bali di mana nih. Nggak, tolong Grab mungkin bisa gantiin Mas Adam. Nah. Kita lebih murah. Ini ada kumisnya nih ada nih. Ntar dipanjangin. bener. Nah, ya gimana soal kerjaan. Kerja di mana aja? Ya, waktu kerja menurut Gen Z gitu. Yang ideal lah ya, yang ideal. Karena Waktu buat kerja yang ideal menurut Gen Z. Ideal. ya kerja yang ideal ya. Karena Ideal. buat gua kerja ideal tuh di kantor karena harus fokus ngobrol dan segala macam. Kalau gue nggak ngeberatin, maksudnya gue ini nggak ngeplain ke semua orang ya, maksudnya ke Gen Z mungkin ini. Cuma kalau gue pribadi juga gue masih nyaman kerja di kantor gitu. Karena kayak pertama kantor tuh emang tempatnya kerja, yang kayak emang di tempat itu tuh lo ya full 100% apa mikirin kerjaan gitu. Yang mana kalau pulang dari kantor ya udah pulang kerja gitu. Cuma kalau misalnya gue sempat WiFi juga kan, WiFi juga itu gue ngerasa kurang cocok karena dia itu kerjanya di rumah, jadi kayak lu nggak bisa pulang, kayak rasanya nggak bisa pulang gitu. Ngerti nggak lo? Oh iya. Jadi kayak ya bener sih. di saat gue udah capek kerja, anjing gue di sini lagi gitu. Shit. Tapi gue berangkat kerja, sampai lagi, gitu loh. Udah sampai lagi. Menurut gue perasaan itu penting sih buat gue. Jadi gue masih better kerja di kantor. Oke, kalau lu Jak, gimana Jak? Setuju. Gue sama juga. Gue kurang produktif kalau kerja dari rumah. Tapi gue ngerti juga sih kenapa Gen Z itu mungkin banyak yang mengidam-ngidamkan kerja dari manapun gitu loh. Mungkin gak cuma dari rumah ya. Mungkin gara-gara balik lagi ya Jul, komparasi di sosial media gitu loh. Kayak dia tuh pengen terlepas dari situasi yang dia anggap sulit apa. Aduh gue stres banget kerja di kantor, ada bos bla 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 bla. Kerja di WFB. Seandainya gue bisa WFB gitu. Gue butuh Kayak vitamin C. vitamin C. Ih, Nah, Parah. komparasinya itu sih yang menurut gue akhirnya jadi memaksakan sesuatu yang ideal buat orang lain tapi kan sebenarnya belum tentu ideal buat kita juga kan. Jadi mungkin Oh itu bener tuh, iya bener. Itu bener. kayak gitu sih. Ya belum tentu juga lu kerja di Bali jadi fokus kan? Iya. Iya kan lu? Mungkin Bisa dia cocok. bisa lu seharian cuma isinya Grab kilat. Iya. Gila Grabmart kita. Tetap apa? Jadi kita harus kita akan jadi influencer kesayangan Grabmart kita. Grab kilat. Oke, kalau menurut lu ya. Jadi ini gue nggak tahu ya. Jadi gue pengen denger dari pendapat lu. Jadi zaman lu itu ya, maksudnya zaman lu orang gitu ya. Gue tuh ngelihat orang-orang itu side hustling, parah. Oke. Ngambil kerjaan ini, ngambil kerjaan itu, ngambil kerjaan ini. Sementara gue aja ya, maksudnya handle satu kerjaan aja. Jam 6 tuh gue udah capek anjir. Gue udah pengen pulang ketemu istri gue. Udah nggak mau yang lain gitu maksud gue. Memang ada zamannya gue kayak gitu. Tapi kelihatannya tuh yang kalau gue compare di umur gue yang sama dengan generasinya kalian gitu ya. Menurut gue lo orang kerja lebih keras deh. Gitu. Nah gini nih, apakah karena zamannya makin sulit, terus duitnya makin sedikit, terus lu jadinya makin banyak kerjaan, ataukah memang lu banyak kerjaan itu karena memang lu nggak mau terikat ABCD misalnya? Nah itu gimana tuh? Itu juga yang jadi pertanyaan di otak gue tuh. Kalau buat gue mungkin ya kayak mungkin salah satunya gue barusan pengen ngejawab dari sisi umur sih sebenarnya. Tapi since lu udah bilang enggak, ya masuk akal juga sih. Mungkin kita tuh lagi ada di era yang belum punya tanggung jawab kayak kalian-kalian yang udah lebih berumur gitu Iya loh. kayak di zaman gue ya. Iya. Dan mungkin opportunity-nya lebih gede juga kali ya sekarang. Dan karena kita tuh udah terbantu banget sama tool segala macam. Waktu pengerjaan kita jadi secara logika mungkin lebih dikit dong. Akhirnya ya kita bisa alokasiin waktu sama tenaga yang kita punya buat ngelakuin hal lain gitu loh. Karena segala-galanya udah dipermudah sih. Mungkin lu buat ngerjain kerjaan A gitu, bikin skrip video gitu misalkan lah ya, kerjaan lu copywriter. Lu butuh kalau sebelum era kayak sekarang lu butuh waktu pengerjaan
3-4 jam gitu. Hmm. Tapi kalau sama kita sekarang mungkin 30 menit paling lama kali. 30 menit paling lama ya. Jadi Gila, energi jago kita banget sih lu, jago banget sih lu. bukan gue yang bikin gue mah tinggal minta. Jago banget. Jadi kayak gitu loh. Jadi waktu kita lebih efisien, energi yang kita keluarin juga lebih sedikit. Iya. Mungkin kita bisa alokasiin ke tempat lain aja jadi. Kalau gua boleh nambahin dikit, paling pertama ya karena itu lagi tren-tren TikTok sukses muda. Itu, Oh, iya, iya. itu merusak gak sih kalau menurut gue? Harapan-harapan. Itu kayak menurut gitu ya. gue kencang banget juga, maksudnya kayak influence-nya ya buat orang-orang yang kayak terobsesi buat kayak gue harus punya 1M umur 22 Iya. tahun Nah, gitu-gitu. sekalian deh maksud gue. Gimana tuh? Itu menarik tuh. Dan Ntar lu tambahin ya. terus kayak abis itu terus kenapa lu kelihatan nanya kayak kenapa lebih susah kayak gitu-gitu, apa lebih hasilnya lebih banyak kan? Iya, Mungkin iya. pertama dari situ kayak lu terinfluence, jadi kayak lu ngerasa kayak oh gue harus bakar semangat gue lagi bla 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 lagi nih. Dan kedua emang kayak ya karena kita udah di zaman internet yang mana kita nggak cuma terhubung sama satu negara, yang mana semua negara itu kita bisa terhubung gitu. Jadi Iya, iya. opportunity ya buat dapat kerja juga bisa lebih Iya, luas betul, gitu betul. loh. Jadi kayak ya kalau misalnya lu emang lebih terbuka pikirannya dan lebih mau hustle gitu, menurut gue ada aja opportunity, apalagi yang dari luar gitu bisa dicari gitu. Setuju. Ya kayak gitu sih. Kalau dari gue mungkin itu sih sama balik lagi kayak yang dari tadi kita omongin komparasi media sosial gitu loh. Jadi mungkin standar kebahagiaan generasi gue sama standar kebahagiaan generasi lu yang belum terpapar sama influencer-influencer yang flexing segala macam kayak Iya. gitu mungkin jadi beda. Lu pulang ke keluarga lu, makan malam bareng bla 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 mungkin udah jadi hal yang bahagia gitu loh setelah hari lu kerja. Tapi mungkin karena kita selalu terpapar sama influencer yang kayak barusan 1 miliar di umur 20 tahun kayak kok ada orang kayak gitu. Terus gue jadi ngerasa mungkin gue juga ngelakuin bisa. cara yang salah nih selama ini, ngerti gak sih lo? Oh. Akhirnya gue jadi put extra mile lagi. Iya. Karena hal-hal simple yang bikin lu happy mungkin ya gue nggak menghargai itu juga gitu karena seringnya gue terpapar sama konten-konten flexing kayak gitu. Nah, ini penutup di segmen ini ya. Sekalian tadi kan Ijul lu bahas ya. Kalau menurut lu yang influence, ini kan zamannya di zaman lu kan. Maksudnya di zaman gua udah tapi lebih banyak di zaman lu gitu. Oke. Influencer kayak gini tuh sebetulnya ya tadi kan kayak kata lu kan. Jadi akhirnya menginfluence banyak orang untuk pilih kayak gitu gitu. Cuma kalau gue pikir lagi ya, gua harus 225 tahun gua harus punya tabungan 100 juta gitu. Oke. Yang gue nggak, kok lu pada bisa sih? itu emang kejadian apa enggak sih gitu maksudnya gitu ya di zaman ini? Ya kan gue jadi bingung gitu kan. Oh ada aja sih Jul sebenarnya nggak sih? Bener. Ada aja yang kayak gitu. Sama lah kayak di zaman lu juga mungkin paparan informasinya nggak nyampe ke kita Oh aja. benar. Kalau di mereka tuh beneran dijadiin sesuatu nilai jual yang kayak lu ikutin gua kalau nggak, dan rata-rata yang ngomong-ngomong kayak gitu kan jual kelas segala macam gitu. Wih, ujung-ujungnya. Iya. Iya, Mungkin skema itu belum ilmu populer saham, dulu. ilmu saham. Iya. Iya, Kripto. kripto. Ya kita kurang pinter ya. Apa gua doang kurang pinter ya? Gue kripto? kurang pinter. Iya, Kripto gua kurang gaul aja sih. Kan mumpung ada Gen Z ya, kita udah kita bahas beberapa hal lagi lah gitu. Nah, mumpung tadi udah bahas kripto, maksud gua buat lo orang nih, mungkin mewakili generasi lu ya, nabung tuh penting gak sih? Nabung gitu. Karena gini Jak, gue pernah lihat berita gitu ya, kalau kayak begini terus ya Gen Z nggak akan pernah punya rumah. Setuju. Iya kan? Jadi punya rumah tuh berhenti di generasinya gue gitu. Ya, setuju. Akhirnya rumah makin mahal gitu. Iya. Lu ngeliatnya gimana tuh? Maksudnya nabung tuh punya rumah itu perlu gak sih? Ya gitu-gitu. Lu mau dulu apa gue dulu? Dulu deh, gue Boleh. pasti jawaban gue enteng nih soalnya nih. Gue juga. Enggak, karena gue mikir pertama harga rumah yang sekarang juga beneran gak ngotak gitu kan. Gue gak tahu sih. Ya gue sekarang sih gak kepikiran anjing duit dari mana itu duit. gitu kan. Karena emang mahal banget juga kan. Apalagi Apalagi bubble rumah tuh. Apalagi kalau misalnya mau beli di rumah yang di BSD. Di mana lagi? Satu-satunya cara gue bisa beli rumah di Pondok Indah mungkin ya. Hah? Lahir lagi gitu. Lahir lagi dari bapak yang siapa ya gitu. Siapa? Itu Raffi Ahmad. Siapa Wijaya gitu bisa. Wijaya. Ziko Tanusudi bro. Iya. Bisa gue. Bisa ya. Kan gue graphic designer ya. Harga Iya. rumah 15M. Desain apaan?
Bikin apaan gue? Nah, lu ini ngedesain banner kampanye yang partai-partai politik yang menang. Itu gue melakukan cara yang salah. Atau lu jadi podcast yang desain Grab Mat Kilat. Gila. Pokoknya tuh tadi ya selain lu kerja 2 jam jadi sejam, yang sejam jadi setengah jam tuh apa tuh? Buat apa teman-teman? Grab Mat Kilat. Asuransi cepat. Grab Mat Kilat. Kita berlebihan gak sih? Gak apa, kapan lagi nih kan? Iya. Ya, kan kita ngasih aja kan. Orang kita belum segede Raffi Ahmad juga. Kita sebut aja terus. Tapi kalau balik lagi kayak itu pertama buat sekarang gue pribadi nggak kepikiran tuh duit dari mana beli rumah yang kayak puluhan M gitu kan buat beli rumah gitu. Atau jangan yang puluhan dulu deh, yang se-M deh kan rata-rata segitu sekarang. Iya. Se-M di mana deh? Bikin apa? Balik lagi ya. Di sana apa? Atau 500 juta Jul. Itu jauh. Cuma ini gue yakin kalau di posting yang ini pasti lu aja yang males. Gimana? Oh lu yang males emang. Maksudnya kayak ya maksud gue buat sekarang sih gue ya kepengenan punya rumah pengen. Ya jelas dong, tapi kayak sekarang gue lebih considering option lain yang mana kayak ya gimana kalau misalnya lu nyewa rumah aja gitu, nyewa rumah yang at least proper, tapi ya lu bisa pindah-pindah juga, itu kan lu nggak stay di satu place juga dan lebih murah kosnya gitu kan. Berarti gini, gue pernah baca pertanyaan juga. Jadi buat lu tuh, buat generasi lu lah, nggak punya rumah tuh nggak apa-apa, maksudnya nyewa seumur hidup gitu. Gue nggak mau mewakilkan generasi gue. Buat lu deh. Tapi kalau gue pribadi itu ya salah satu opsi juga sih. Salah satu opsi ya. Iya. Oke. Mungkin pemerintah bisa dengerin. Please. Kang Deddy Mulyadi tuh. Jangan bawa saya ke barak. Kasih rumah aja nggak apa-apa. Tapi dia main Mobile Legends. mungkin tanah di mana dibukain buat jual rumah ke Gen Z deh. Iya deh. Di Ci bla 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 bla. Nah, Nggak apa-apa. Kalau lu pertanyaannya barusan yang rumah. Iya, nabung. Oh, menabung. Lu ngeliat nabung, lu ngeliat rumah tuh gimana sih? Iya. Sebenarnya ya gue baru mungkin enggak, tapi lebay lah. Gue baru memulai habit menabung mungkin ya. Setelah ya ada beberapa hal lah. Tapi sebelumnya tuh gue punya pemikiran karena barusan yang udah dibilang sama Izul juga, harga rumah, properti kan sebenarnya tanah sih gitu-gitu aja kali ya. Tapi orangnya kan makin banyak, kesempatan kerja juga mungkin nggak sebanding sama pertumbuhan orang-orang segala macem gitu loh. Akhirnya ya harga jadi nggak masuk ke akal. Gue juga sama jadi kayak dia, gue jadi bingung nyarinya kayak gimana. Dan itu tuh kayak kebahagiaan besar gue gitu loh. Bukan berarti gue nggak pengen punya kebahagiaan besar, tapi kayak rasanya terlalu jauh gitu, ngerti? Iya, bukannya berarti gue nggak mau sama kebahagiaan besar gitu loh. Tapi rasanya jadi mengerikan aja gitu, ngerti nggak sih? Lu mungkin dari zaman lu tuh pengen punya rumah, pengen berkeluarga, punya anak, lalalala kayak gitu loh. Tapi mungkin karena segala macam hal normal di era lu dan mungkin atas kita gitu, yang sebenarnya normal, di guanya rasanya susah banget. Jadi gua tuh memutuskan untuk mendapatkan kebahagiaan kecil gitu, ngerti gak sih? Oh iya. Dibanding gua nabung untuk beli rumah segala macam, dana pendidikan anak. Makanya healing gitu-gitu ya. Iya, gua memutuskan untuk ambil kebahagiaan kecil gitu. Dari Zeus. Ini bodoh, nggak usah lanjut. Bodoh. Ya udah pasti dikat sih awalnya doang, pasti gua ambil. Ya itu, intinya gue memutuskan untuk mendapatkan kebahagiaan kecil lah. Kayak gue beli barang, makan makanan enak, pergi dan lain-lainnya gitu lah. Yang sebenarnya secara finansial tidak bagus juga kan buat jangka panjang. Tapi jangka panjang tuh jadi terasa sangat menakutkan lah, ngerti gak sih? Jangka panjang jadi terasa sangat menakutkan. Lemah banget sih lu Gen Z. Betul juga lu. Sorry. Cocok fit the profile. Baru dibahas fit the profile. Baru dibahas. Oh, sebelum beberapa pertanyaan terakhir nih. Berarti rumah, tabungan gitu tadi kita udah bahas ya. Anak tuh penting gak buat Gen Z gitu. Buat ngelihat zaman yang kayak gini. Ini seru nih. Sikat Zul. Ya. Gue pribadi sih nggak terlalu apa ya, gue terlalu ini nih, lo dulu deh. Apa ya? Mungkin karena balik lagi sih referensi internet segala macem gitu loh. Pengetahuan kayak akhirnya gue tahu gitu loh, kayak
misal gue rada ngomongin kepercayaan dikit nggak apa-apa ya. Kayak Nggak apa-apa. banyak anak banyak rezeki kan dulu banyak yang menganut Iya, lah iya. mungkin. Heeh. Tapi seiring berjalannya waktu, teknologi makin maju, informasi makin gampang dicari, gue jadi makin banyak dapat contoh-contoh orang-orang yang anaknya banyak, jong gitu loh. Anaknya kayak sekolah, kelaparan, segala macam. Akhirnya konsep banyak anak banyak rezeki gue kan nggak bisa dong. Bener. Akhirnya gue jadi ngerasa ya udah deh, kalaupun gue pengen punya anak, gue pengen menghadirkan suatu situasi yang ideal lah sebenarnya buat dia tumbuh gitu. Iya. Dan situasi ideal gue itu kan kebentuk dari referensi yang gue konsumsi juga kan, internet segala macam. Akhirnya jadi set ekspektasi cukup gue buat gue memutuskan punya anak tuh tinggi gitu loh. Kebayang sih? Iya, gue juga begitu sih. Iya, bener lagi. Iya kan? Karena kalau dulu ya udah punya anak aja, misal rezeki udah ada yang ngatur segala macam. Kita tuh sering menemukan contoh-contoh yang enggak gitu. Enggak, orang Indonesia tuh selalu, gue nggak tahu lah, mungkin itu emang coping mekanisme ya, udah diituin dari orang tua kita dulu gitu. Misalnya gini, gue dibilangin sama orang lah, udahlah, anak tuh bawa rezekinya sendiri gitu. Ya. Mana? Contohnya siapa? Mas yang Sulair. Dia harus membawa. Terus udah gitu gini, ada lagi pepatah yang kayak orang dulu gitu ya, udahlah 2 aja sekalian atau 3 sekalian biar capek. Gue bilang, gila. Iya sama. Duit dari mana? Dari mana duit? Masalahnya Uang kita dari tidak mana? punya uang. Iya, gue nggak tahu ya maksudnya. Ini gue ngerasain gitu. Kenapa generasi yang di atas gue itu dengan mudahnya ngomong kayak begitu? Karena gue sempat baca-baca konteks punya banyak anak, punya Bertani banyak rezeki itu ya itu bertani kayak Iya. gitu-gitu kan, maksudnya bisa ngebantu-bantu juga. Heeh. Karena itu benar masih works gitu di zaman itu. Iya. Karena banyak orang yang ngebantu dan makin makin lancar bla 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 gitu kan mungkin. Nah, sekarang ya karena konteksnya beda dan apa-apa mahal banget ya. Iya bener. Kayak Iya, jadi ya gue juga buat nambahin dikit Ziko untuk pikiran gue tentang punya anak juga itu sih, karena terlalu menurut gue punya anak juga tanggung jawab yang besar banget kan. Besar banget ya. Besar banget. Iya, dan Jadi mahal sih, mahal banget. Mahal banget. Jadi kayak maksud gue kalau kita balik ke ngomongin rumah itu masih ada plan B-nya, yang mana ya udah lu ngekos deh. Lu punya anak enggak punya plan Iya, B. ada. Lu harus udah itu. Lu harus fokus Iya bener. dan komitmen sama tuh anak gitu. Masa kalau misalnya udah lahir Iya. terus kita nggak punya duit gitu. Iya, udah kayak komeng gitu kan, dah males. Capek. Apa enggak? Nah, kita lapar aja. Ya nggak bisa kan. Ya, Enggak ikut papa lapar. ya makanya Ikut kemana Pak? Apa? itu komitmen yang sangat panjang dan berat sih menurut gue. Dan jadi ya gue bener-bener mikir kayak 10 kali 50 kali buat bener-bener gue mutusin buat mau punya anak gitu. Jadi Dan itu juga sih mungkin apa ya, dunianya udah beda kali ya sama zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh lu pernah denger cerita, gue pernah denger cerita bapak temen gue, kakek temen gue, dia tuh datang ke Jakarta nanya-nanyain ke pabrik-pabrik kayak, saya mau kerjaan dong, dapet. Lah saya, kita orang sehari ngirim 70 iya. di LinkedIn Job Street. iya, LinkedIn udah open to work. Open to work. Open doang, worknya kagak. Open. Work? No, not yet. Open doang, worknya kagak. Sulit. Hal-hal kayak gitu Iya. mungkin sebenarnya kenapa orang tua zaman dulu bilang anak udah bawa rezekinya sendiri, mungkin karena zaman dulu ya lu nggak perlu memikirkan itu buat anaknya seenggaknya hidup dan Iya. sekolah Iya. normal-normal. Iya. Populasinya juga belum banyak, jadi Iya. persaingannya juga belum Masih banyak. kali sedikit. gitu ya. Apalagi lu sering lewat juga gak sih kayak misalnya kayak intern buat bla 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 bla, misal salah satu iya, jadi tahu. itu terus tapi lu harus punya work experience lah, itu namanya intern pak. Iya. Buatnya Makanya saya experience, intern. kenapa lu harus punya experience gitu buat intern. Tuh ya HRD yang suka masuk iklan di LinkedIn dulu denger tuh. Akhirnya lo denger dari sisi kita kan. Ya kadang emang orang juga nyari kerja masang syarat buat kerja juga macam-macam aja sih. Ya, Ada ya yang makanya ganti balik channel. itu ya karena mungkin dia ngelihatnya ya balik lagi karena toolsnya gampang, jadi orang tuh nge-spec ya lu Iya, juga, lu iya. harus udah profesional gitu Nih buat maaf orang tua ya. Jadi buat kita banyak anak banyak rezeki nggak valid. Enggak, Mohon maaf nih orang tua nih. banyak contohnya Om. Mungkin buat orang lain valid, buat gue tidak. Mohon maaf nih orang tua nih. Temen Om dulu, itu temen Om. Langsung patahin. Iya, itu temen Om. Om zaman dulu. Om. Zaman Om. Om. Tapi zaman om itu ya kalau mau jajan itu 2 jam men. 2 jam. Nah,
Karena nggak ada apa aja Ki. Grabmart. Kilat shit. Iya lagi. Oke, malu. Pertanyaan terakhir yang santai-santai aja loh ya. Lu maksudnya gue tau lah, maksudnya zaman dulu kan bukan zaman dulu ya, zaman sekarang itu kan terkenalnya sama lelucon-lelucon kayak wah lu mah enak orang-orang kantoran, mas-mas SCBD gitu. Akhirnya gue sekarang masuk SCBD. Lagu emang enak. Iya. Jadi Gue mah enak. enggak gue mah enak anak SCBD. Enggak, gue punya cerita kan. Apa? Kantor gue di Asta kan sekarang kan. Oke. Jadi gue lagi makan nih bos gue. Gue turun, gue bilang mau apa lu? Gue pikir gue tahu diri, gue yang murah aja kan, gitu kan. Itu aja pak, nasi sama telur sama tempe sama sayur deh itu dikit gitu ya. Ngantri nih gue mau bayar. Gue bilang berapa mbak? 73.000 mas. Pengen gue lempar nih. Itu gue nggak. Tahunya ini dari kacang kedelai organik. Gak peduli. Nggak, gue jadi pada satu kesimpulan gitu ya. Emang sekaya itu karyanya? Itu kebetulan Mungkin salah target Iya. kali ya, bukan buat gue emang. bener-bener. Ya, Itu tapi- telurnya dilahirkan oleh ayam yang berkeluargaan cukup. gitu. Iya. Ayam dari keluarga baik-baik. Iya. Mungkin gue salah toko. Dia kan target marketnya bukan gue gitu. Tapi maksud gue lu ngerasain gak sih kalau misalnya nih di Jakarta ini tuh emang cost livingnya lumayan mahal gitu. Nah jadi pertanyaan gue gini. Dari gaji lu sebulan nih, ya terserah lu mau nyebut apa enggak ya. Itu tuh kebanyakan habis buat apa? Sek. Anjing. Rugi dong. Cepat. Gak gue mikir ru gitu. Anjing. Itu kayak default setting gitu ya. Emang ada jawaban itu tuh bener-bener kayak back of your mind. Menanti keluar gitu. Cek. Anjing. Itu pecah banget. Terus gue deh dulu. Nah maksud gue gini. Di gaji gue yang sekarang. Ya gue di gaji gue yang sekarang. Oke. Gue dibilang cukup aja ya gitu ya. Cukup gitu ya buat punya anak satu, buat punya istri. Oke. Itu gue ngerasa maksudnya living costnya masih mahal gitu. Padahal dulu waktu gue ngekos gila lo parahnya maksud gue kalau misalnya nasi masih bisa dibagi, gue bagi sama temen gue gitu biar ngirit. Nah lu tuh gaji lu tuh sebulan habis buat apa sih? Ini gue pengen tahu deh. Maksudnya rata-rata Mungkin ya. Bukan dong. Mungkin gue banyak untuk ya entertain sih sebenarnya. Gue baru mulai membiasakan nabung paling 3 bulanan belakangan lah. Selebihnya gue masih ya udah. Gue ngerasa tuh kayak gue di umur gue muda dan gue belum terlalu banyak punya pengalaman megang duit gitu loh. Jadi sekali gue megang duit yang lumayan banyak, gue kaget dong. Dan gue belum punya pengalaman rasanya nggak enak nggak megang duit sama sekali. Akhirnya ketakutan gue tuh belum ada gitu loh. Tapi setelah sekali kepentok, 2 kali kepentok, ya makin lama makin belajar. Tapi mungkin kalau gue mewakili Gen Z yang pada umumnya ya, ya harusnya sih kos gaji dia lari banyak ke entertain sih, apapun itulah. Karena yang tadi lu akan nyari ke bagian-bagian Kecil, Iya iya. bener, karena yang gede udah gak ketaker gitu kan. Ya kejauhan lah. Iya. Simpel saja. Konser Konser, mahal tiketnya. Kopi. kopi, ada pilihan. Lu Kopi masih nongkrong ngopi gitu gak sih? masih. Oh masih. Kopi jago loh ya. Kopi Starbucks kopi jujur. jago tuh yang Starbucks enak banget guys. 8.000. Enak loh. Starbucks. Enggak bosan. Iya, sorry. iya gak apa-apa. Aduh. Oh berarti masih yang ngopi-ngopi gitu ya? Masih. yang ngopi-ngopi gitu. Oke. Tapi Sing futang. Sing putang, udah nggak zaman. sing butang. Oke gini nih. capcin kita biasa Ini minum capcin. ini mungkin beberapa terakhir. Menurut seorang Gen Z gitu kan. Gaji yang pantas tuh berapa? Anjing. Waktu itu kan gue pernah lihat di TikTok, di Twitter gitu kan. Misalnya gue pengen tuh cowok yang gajinya 30 juta. Atau enggak hidup decent tuh 40 juta. Ya kan karena gue bayar anak sekolah 5 juta apa segala Iya, macam gitu kan. Nah menurut lu sendiri nih yang decent sekarang nih berapa? Di Jakarta lah, kita taruh di
di kota besar gitu. Sikat bro. Menurut gue ya, Hmm. cukupnya. Ah India lagi. Iya dia kenapa menghindari kontroversi? Sebut angka dong. Anjing sebut angka berapa nggak tahu gue. Lu berapa? Lu dulu. Gue nggak tahu. Oh, berapa lu? Enggak, lu kasih angka aja. Sembarang aja. Iya. 6 miliar. Anjing Mbappe lu. Jujur gue 657,658. Spesifik ya. Angkanya detail. Dia udah punya sheetnya. Hitung-hitungan nama kan dapat angka kayak gitu. Ujungnya ada 88 nih. Dapat 88. Apa tuh? Angka hoax. Judol. Jangan. Anjing kalau misalnya sebut angka gue nggak bisa sebut angka sih karena emang pertama tergantung kebutuhan lo pribadi. Nah, Itu satu. bisa lu patahin. Kalau sesuai Apa? kebutuhan lu namamu. Kebutuhan gue. Iya, sesuai kebutuhan lu deh. Dikejar terus aja jangan sampai lu Gak keluar mau, angka. gue gak mau sebut angka. Pokoknya lebih dari UMR nggak cukup UMR gitu deh. UMR enggak cukup. Kayaknya iya kalau misalnya sebut UMR nggak cukup karena kayak 6 ya bla bla juta. bla 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 gitu lah. Oke. Iya. Oke. Kalau gua kayak 30 miliar. iya Mbappe lah. Enggak. Gue tuh sempat punya target lah. Kayak pemasukan gue sebulan harus berapa tahun ini gitu. Gue pikir kayak ini angka yang wah gitu. Ya gue kerja sana sini, saat hustling segala macem. Akhirnya somehow ya tercapailah target gue itu pemasukan gue per bulan. Akhirnya gue happy dong kayak ya akhirnya nih gue megang duit banyak banget. Berapa sih? Justru waktu itu gue dapet nggak anjing. buat gue banyak. Waktu itu lah kayak ini target gue di situ karena gue pikir itu banyak dan bisa mencukupi kebutuhan bulanan gue lah. Tapi setelah gue nyampe situ ternyata ya nguap lagi juga duit gue gitu loh. Habis lagi. Habis itu gue ya, mungkin segitu belum pas kali ya. Gue naikin lagi deh limitnya. Gue kejar lagi saat asing segala macem tipes. Tercapai lagi, nguap lagi. Akhirnya di titik sekarang gue sih ngerasa cukup nggak cukup ya emang tergantung cara lu ngontrol aset yang lu punya sih. Oke. Karena gue ingat waktu dulu gaji gue, pokoknya gue sempet kecil lah, kayak 2,2 kalau nggak salah gue sempet hidup. Di 100. company dia kan pasti. Dulu guys saya pekerja child labor. Saya umur 17 kerja sama mas-mas gitu. Gaji gue sehari kan gue masih 22 hari kan. Setiap hari gue dibayar 100.000. Cukup aja gue dulu. Ini gak hidup ya? Atau Intinya gini deh, menyesuaikan lah. pertanyaan gue balik. Nih ya buat lu berdua. 15 juta cukup gak hidup di Jakarta? Cukup. Enggak. Sebulan? Tergantung balik lagi. Tergantung lu. Oke. Kalau gue sih enggak. Jadi Gue subscribe OnlyFans udah berapa? Konten-konten Miss Bruce sih. Iya, gimana? Ada tiap hari kan perlu ditonton ya. Susah. Bener. Oke, kita udah banyak bahas kali ya. Yes. Kita udah banyak bahas. Mudah-mudahan sih udah tercakup semua ya. Jadi teman-teman tuh punya, aduh, ntar bini gue nelpon. Sebentar ya. Sedikit. Ini mau closing. Kita udah cukup bahas banyak hal gitu ya yang jadi pertanyaan-pertanyaan soal Gen Z ya. Kenapa cengeng, kenapa Iya. Tapi kita nggak valid balik lagi. Menurut kita cuma yeping. siapa kita? Nah, Iya. itu. tapi Lu aja gak kenal gue. tapi menurut gue itu udah mewakili lah. Ya, mewakili kebanyakan pertanyaan gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman bisa seperti biasa lah kan kita di live stream Bang Gori itu setiap hari juga kita jawabin pertanyaan kan. Mungkin nanti satu saat kita bisa live stream bertiga ya. Berempat Pak Gori. Karena sekarang Gue record. Iya, Gue record. bukan yang itu. Bukan. Ini Bang Gori yang lebih keren. Lu main ke warnetnya dia lu gitu. Ini kan dia lagi live streaming. Siap. Gitu. Siap. Nah, mungkin itu aja. Thank you guys. Kalau misalnya ada thank you sponsor kita Gremat Kilat. Thank Yo. you. Pokoknya keren. Jangan lupa 30 menit sampai. Semua orang harus pesen Gremat Kilat, jangan lupa. 30 menit sampai. Terus oke, gue akan tutup dengan pertanyaan yang menurut gue paling enteng lah dari semuanya. Jadi lu kan Gen Z nih, menurut tuh ijazah Jokowi asli ya?